everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun sudah sering rajin nonton dimanapun kalian berada di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Palangkaraya ataupun di kota-kota lain. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita nyanyi bareng, dengarkan firman Tuhan ataupun main games, kita yel-yel dulu ya biar lebih semangat. Oke? Joy, yes, 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 I'm awesome. Satu kali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Hello Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Yuk semuanya berdiri, everybody stand to your feet right now. Okay, look at the screen, put a smile on your face. Okay, kita teriakan sama-sama, ikutin aku ya. Katakan, you're the greatest. Okay, 1, 2, 3, help me out, say it. You're the greatest. Okay, one more time, louder. 1, 2, 3. You're the greatest. Okay, one last time, super loud. 1, 2, 3. You're the greatest. Tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Woo! Clap your hands together, come on. Sing. I wanna give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, I still believe it's what you deserve. All my praise belongs to you. All my praise belongs to you. Okay, Joy Kids, get ready. I'll shout it to the world. Come on. You're the greatest. I sing it till it's heard. You're the greatest. It's what you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Come on, clap your hands together, Joy Kids. I lift your name up high. Everybody get ready to jump. In 1, 2, 1, 2, 3, jump. Sing it from the top. I'll give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter what I'm feeling, I still believe it's what you deserve. All my praise belongs to you. All my praise, it belongs to you. Okay, Joy Kids, come on! Shout it to the world. You're the greatest. I sing it till it's shut. You're the greatest. It's what you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Come on, clap your hands. I lift your name up high. One more time, sing it. I lift your name up high. Yeah, yeah. Let everything that has breath praise the Lord, for He is worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. We lift you higher, sing in one accord, for you are worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. See, you're the greatest. You're the great. A little bit louder. You're the greatest. One more time. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Come on, clap your hands. I lift your name up high. Joy Kids, get ready to jump. In 1, 2, 1, 2, 3. Woo! We
always with us, Jesus. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Amin. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Sama-sama nyanyikan. Bapakku yang di surga, terpuji namamu. Di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu bagiku. Ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Angkat tangan kita sama-sama, Joy Kids. Come on, lift your hands up. Kami percaya Engkau Tuhan. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Come on, teman-teman Joy Kids, kita angkat kedua tangan kita sama-sama hari ini. Boleh kita buka mulut kita menyembah Tuhan. Hatimu Tuhan yang ku percaya. Hatimu Tuhan yang ku percaya. Oh, we trust your heart, Lord. Yang ku percaya. Hatimu Tuhan yang ku percaya. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama katakan. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Apa hatimu dapat ku percaya. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami selalu bisa percaya hati Tuhan. Tuhan hanya merancangkan yang terbaik dan hanya selalu yang terbaik buat hidup kami. So today God, we just want to say that we love you, we praise you, dan kami serahkan seluruh hari ini kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Joy Kids semuanya dengan keras sama-sama teriakan. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Syaku.
tadi kita sudah nyanyi-nyanyi bareng. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau main games dulu ya. Nah, ini gamesnya bermain bowling. Kita lihat siapa yang paling banyak menjatuhkannya, itu pemenangnya. Ya, siap semuanya? Yeay! Yuk, hitung ya. 1, 2, 3, mulai! Nah, pemenangnya adalah Cesani. Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Halo semuanya, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kita, memelihara kita dengan begitu baiknya Tuhan. Dan sekali lagi kita mau mengingat, kita mau reminder buat kita semua bahwa tema Joy di tahun ini adalah apa ya? Adventure with God to be awesome kid. Ayo sama-sama kita mau katakan atau kita mau ketik-ketik di kolom komentar ya. Adventure with God to be awesome kid. Oke, dan minggu ini kita akan membahas tentang ini yang namanya minyak. Minyak apa ini? Ada yang bisa baca? Kelihatan nggak ya? Ya, ini namanya minyak zaitun atau olive oil. Apa ya Miss ya minyak zaitun ya? Mungkin anak-anak ya atau adik-adik Joy yang masih kecil-kecil nggak seberapa paham. Taunya cuma minyak goreng mungkin ya, atau minyak wangi atau minyak putih ya. Itu berbagai macam minyak-minyakan. Nah, kita akan membahas tentang minyak zaitun atau olive oil. Pernah nggak kalian dengar nama minyak zaitun? Mama mungkin pernah beli di supermarket atau papa ya. Minyak zaitun ini nggak seperti minyak goreng pada umumnya ya. Kalau minyak zaitun ini harganya lebih mahal daripada minyak goreng biasanya. Pada zaman Nabi Elisa, perjanjian lama, minyak zaitun itu merupakan minyak yang sangat amat berharga. Ya, pada zaman dahulu minyak zaitun ini digunakan untuk bahan bakar lampu. Jadi waktu itu belum ada lampu-lampu yang seperti di atas di rumah kita ya, pakai bahan bakar lampu. Terus habis gitu buat memasak, buat membuat obat ya. Bahkan di zaman sekarang ya, minyak zaitun ini dibuat bahan untuk membuat sabun, campuran sabun dan kosmetik. Pada zaman dahulu, raja-raja dan ratu-ratu banyak menggunakan minyak zaitun ini untuk kosmetik, untuk berbagai minyak urapan ya. Dan para nabi-nabi Tuhan juga mengurapi raja dengan minyak zaitun. Harga minyak ini sangat amat mahal jika dijual. Hingga hari ini pun yang seperti tadi Miss cerita di atas, untuk membeli minyak zaitun ini harganya lumayan mahal daripada minyak goreng biasanya. Nah, cerita Alkitab hari ini ya, kita akan membahas tentang sebuah keluarga yang hanya memiliki sedikit minyak zaitun. Nah, oleh karena itu yuk kita mau mendengarkan sama-sama ceritanya. Pada suatu hari seorang janda dari seorang nabi pergi kepada Nabi Elisa, dan ibu janda ini berkata kepada Nabi Elisa, Nabi, suami saya ini sudah meninggal dan suami saya ini orang yang taat kepada Tuhan, tetapi dia ini mempunyai hutang. Dan sekarang ini orang yang memberi hutang kepada suami saya itu datang untuk mengambil 2 orang anak saya dan akan menjadikan mereka itu hamba sebagai pembayaran hutang dari almarhum suami saya. Kemudian Nabi Elisa bertanya, apa yang ibu punyai di rumah? Kami hanya mempunyai sedikit minyak dalam botol kecil ini. Terus Nabi Elisa berkata, pergilah meminjam sebanyak mungkin botol-botol kosong dari tetangga-tetangga sekitarmu, lalu tuanglah minyak itu ke dalam botol-botol itu dan pisahkan yang sudah penuh. Maka pulanglah wanita itu ke rumahnya, dan setelah itu wanita itu dan anak-anaknya pergi kepada tetangga-tetangganya untuk meminta botol-botol kosong seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa tadi. Dan Nabi Elisa juga menginstruksikan supaya mereka masuk ke dalam rumah setelah mengumpulkan banyak botol-botol kosong dari tetangga, lalu mengisi minyak ke dalam botol-botol kosong itu. Dan setelah botol-botol itu terisi semuanya, maka sudah habis, tidak ada botol kosong lagi. Dan
ibu itu kembali kepada Nabi Elisa lalu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Nabi Elisa berkata, jualah minyak itu untuk membayar semua utang ibu dan selebihnya cukup untuk menghidupi ibu dan anak-anak ibu. Cerita hari ini menceritakan tentang seorang janda dan anak-anaknya yang sedang mengalami kesusahan karena mereka memiliki hutang. Sementara barang yang berharga yang bisa mereka jual itu tidak ada. Mereka hanya memiliki sedikit minyak zaitun. Nah, apa yang harus mereka lakukan ketika keluarga mereka dalam masalah? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ini punya masalah? Yang pertama, seperti yang mereka lakukan adalah mereka datang kepada Nabi Tuhan yaitu Elisa untuk meminta pertolongan. Ketika kemudian Nabi Elisa menginstruksikan untuk mengumpulkan botol-botol kosong dan menuangkan sedikit minyak ke dalam botol-botol tersebut, anak-anak itu mengikuti apa yang Nabi Elisa katakan. Mereka taat, mereka mencari botol-botol kosong sebanyak mungkin dan menuangkan walaupun minyak ini hanya sedikit. Nah, hari ini kita akan memperagakan ya. Di sini Miss-nya punya beberapa botol, ya, botol-botol kosong. Dan di sini juga ada sedikit minyak. Nah, mari kita ikuti instruksi Nabi Elisa tadi. Kumpulkan banyak botol kosong dan kita mulai menuangkan sedikit minyak ini. Tadi dalam cerita botol kosongnya itu bisa penuh semuanya. Nah, kita mulai melakukannya ya. Ini kan sedikit minyaknya dan ini botol kosongnya. Oke, yuk. Kita isi sampai penuh. Yang kita lakukan sudah sesuai instruksi. Cuman karena memang ini minyak zaitunnya sedikit ya dan botolnya ini juga besar, tidak bisa terisi penuh. Tapi waktu Nabi Elisa mengatakan kepada anak-anak itu dan kepada ibu janda itu, mereka mengikuti dan taat, mujizat terjadi. Hal yang kedua yang mereka alami adalah mujizat terjadi di dalam keluarga ketika kita memilih tetap taat dan percaya pada masa kita mengalami kesulitan atau kesusahan. Hal seperti itu pun bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita pernah mengalami kesusahan ya, walaupun kita masih anak-anak, kita pasti pernah mengalami masalah. Misalnya kita sedih karena kita pernah kehilangan, atau kita bertengkar, atau kita sulit memiliki teman, bingung karena banyak tugas dari sekolah ya, apalagi sekarang ini sekolahnya semuanya online, terus bingung karena susah mengerjakan secara online mungkin ya. Dari cerita hari ini kita diingatkan ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah, apa yang harus kita lakukan ya, yaitu trusting God in times of trouble. Kita ucapkan sama-sama. Trusting in God in times of trouble. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melewati setiap masalah yang kita hadapi, setiap kesulitan, setiap kesusahan ya. Pertama, kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan dan kita akan menemukan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kita tetap percaya di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu. Tuhan memegang setiap tangan kita, memberikan kita jalan keluar dengan cara-caranya yang ajaib. Nah, seperti anak-anak di cerita tadi ya, mereka minta bantuan dari tetangga-tetangga mereka ketika mereka mengumpulkan botol-botol kosong. Ya, kita juga bisa meminta bantuan ketika kita memiliki masalah. Kita bisa meminta bantuan dari orang tua kita, papa mama kita, atau kakak kita, atau dari miss yang di sekolah, atau miss yang di gereja ya. Kita bisa meminta tolong orang yang lebih tua dari kita ya, yang lebih mengerti dari kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau bahkan kita nggak ngomong ya, kita nggak bisa memecahkan masalah kita sendiri ya. Ayo kita mau jadi anak-anak yang trusting God in times of trouble. Dan mari kita katakan sama-sama dan ketikkan sama-sama di kolom komentar, trusting God in times of trouble. Ayo kita ulangi sama-sama sekali lagi. Trusting God in times of trouble. Super kebenaran kita hari ini adalah trusting God in times of trouble. Ayat penuntun kita diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Or,
2 Kings 4 verse 1 to 7. Dan ayat hafalan kita Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, kataku, jangan takut, aku akan menolong engkau. Or Isaiah 41 verse 13. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan seminggu ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami anak-anak Joy Kids ya Tuhan, biar selalu bisa mempercaya Engkau ya Tuhan dalam setiap keadaan, setiap situasi ya Tuhan. Biar ya Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Engkau berkati ya Tuhan orang tua kami, orang-orang di sekitar kami, kesehatannya Engkau berkati. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami selalu menjadi anak yang awesome ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan, Kau berkati semangat kami untuk Joy Kids ya Tuhan. Pertemukan kami ya Tuhan di ibadah selanjutnya lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, ibadah Joy Kids kita sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Sampai ketemu minggu depan.